Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Agna Ayu Rahmadani, dan Alsya Nurnabila Tasyakuri akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Islam pada periode Rasulullah. Materi Islam periode Rasulullah mencakup beberapa hal, diantaranya yang pertama, masa sebelum kenabian, yang kedua, sistem dakwah Nabi, yang ketiga, metode kepemimpinan Rasulullah, yang keempat, peradaban masa Rasulullah. Selanjutnya yaitu materi yang pertama, masa sebelum Nabi. Sebelum Islam lahir di Jazirah Arab, saat itu Jazirah Arab diapit oleh dua kekaisaran, yaitu Kekaisaran Persia dan Kekaisaran Bizantium. Kekaisaran Persia agama resminya ialah Majusi, pemeluknya menyembah api, dan kitab sucinya adalah Zen Avesta. Sedangkan Kekaisaran Bizantium menetapkan agama Nasrani sebagai agama resmi mereka dengan kitab sucinya Injil. Selanjutnya yaitu kepercayaan paganisme. Pagan ialah kepercayaan mayoritas masyarakat Arab waktu itu. Ratusan berhala dengan bermacam-macam bentuk ada di sekitar Ka'bah. Mereka percaya bahwa berhala itu dapat mendekatkan mereka pada Tuhan. Agama pagan sudah ada sejak masa sebelum Nabi Ibrahim. Setidaknya ada 4 sebutan bagi berhala-berhala itu, yaitu sanam. Sanam yaitu berbentuk manusia yang terbuat dari logam atau kayu. Kemudian waton. Waton adalah manusia yang terbuat dari batu. Nusub adalah batu karang tanpa suatu bentuk-bentuk tertentu. Hubal berbentuk manusia yang dibuat dari batu akik. Hubal sendiri adalah dewa orang Arab yang paling besar dan diletakkan dalam Ka'bah. Orang-orang dari semua penjuru jazirah datang berziarah ke tempat itu. Beberapa kabilah melakukan cara ibadahnya sendiri-sendiri. Hal ini membuktikan bahwa paganisme sudah berumur ribuan tahun. Sejak berabad-abad penyembahan patung berhala tetap tidak terusik, baik pada masa kehadiran permukiman Yahudi maupun upaya-upaya kristenisasi yang muncul di Syria dan Mesir. Ada juga agama Yahudi. Penganut agama Yahudi banyak terdapat di kota Madinah. Mereka adalah suku Bani Quraisyah, Bani Ghatafan, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Aus, dan Bani Khazraj. Oleh karena itu, kondisi masyarakat Arab sebelum Islam lahir dinamakan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Kebodohan bukan dalam hal pengetahuan, tetapi tentang keyakinan dan akhlak. Penduduknya kebanyakan suka berbuat kejahatan, suka berperang, membunuh, melecehkan wanita, melakukan takhayul, dan menyembah berhala. Perbuatan itu adalah contoh kebudayaan Arab yang buruk. Akan tetapi, ada beberapa kebudayaan Arab yang baik, diantaranya di bidang seni, di mana masyarakat Arab suka sekali membuat karya-karya puisi, dan para penyair pada waktu itu dianggap orang yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Selanjutnya materi yang kedua, sistem dakwah Nabi yang dilakukan di Mekah atau biasa disebut dengan periode Mekah. Dalam periode Mekah ini, dakwah Nabi dilakukan dengan dua cara, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Yang pertama, kita akan membahas dakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah wahyu pertama turun pada malam 17 Ramadan, Jibril tidak muncul lagi dalam waktu yang lama. Sementara Nabi Muhammad terus menantikan turunnya wahyu yang berikutnya. Akhirnya, lebih kurang 2,5 tahun lamanya, barulah turun wahyu yang kedua, yaitu Surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dengan turunnya ayat tersebut, maka jelaslah apa yang harus dilakukan oleh Nabi Muhammad, yaitu berdakwah menyampaikan agama Islam kepada seluruh umat manusia. Allah pun memberikan petunjuk tentang cara menyampaikan agama Islam kepada umat manusia, yaitu yang pertama dengan cara sembunyi-sembunyi.
Hal itu dilakukan karena orang kafir Quraisy tidak akan senang terhadap agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Yang kedua, dengan cara lemah lembut. Jangan sampai menyakiti hati orang lain. Dakwah dengan sembunyi-sembunyi dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan mengajak orang-orang terdekat dengannya. Tujuannya yaitu agar mereka lebih dulu percaya kepada seruannya dan mau mengikutinya. Tempat yang dipilih Nabi Muhammad untuk berdakwah adalah rumah Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Ahzumi. Orang-orang terdekat beliau pun akhirnya menjadi orang-orang yang pertama kali memeluk Islam atau dikenal sebagai As-Sabiqun Al-Awwalun. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Selama kurang lebih 3 tahun, Nabi Muhammad berdakwah dengan sembunyi-sembunyi di kota Mekah. Selama kurun waktu tersebut, masyarakat dan kerabat yang mengikuti beliau semakin bertambah. Akhirnya, turunlah wahyu yang memerintahkan Rasulullah untuk menampakkan dakwahnya, yaitu pada surat Asy-Syu'ara ayat 214. Permulaan surat Asy-Syu'ara yang memuat ayat tersebut menyebutkan kisah Nabi Musa dari permulaan nubuwah hingga hijrah bersama Bani Israel yang akhirnya selamat dari kejaran Fir'aun dan berakhir dengan ditenggelamkannya Fir'aun bersama pengikutnya. Kisah ini memuat tahapan-tahapan yang dilalui Nabi Musa selama menyeru Fir'aun dan kaumnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, turunlah wahyu yang selanjutnya, yaitu surat Al-Hijr ayat 94-95 yang memerintahkan bahwasanya Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan. Setelah Nabi Muhammad menerima wahyu tersebut, beliau memulai dakwah dengan terang-terangan. Nabi Muhammad mengumpulkan seluruh keluarganya di Bukit Sofa untuk mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam usaha Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan, ada paman Nabi Muhammad yang menentang ajakannya, yaitu paman Abu Lahab. Lalu Allah pun menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Lahab atas perilaku Abu Lahab tersebut. Selanjutnya, hambatan-hambatan dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Yang pertama, banyaknya tokoh bangsawan kafir Quraisy yang menolak, menentang, dan mengancam Nabi, seperti Abu Lahab, Abu Jahal, dan Abu Sufyan. Yang kedua, adanya bujukan dari pamannya Abu Thalib atau pelindung Nabi agar menghentikan dakwah. Yang ketiga, banyaknya para pengikut Nabi yang disiksa karena masuk Islam, seperti Bilal bin Rabah, Zubair bin Awam, dan Abu Bakar, sehingga Nabi sempat memerintahkan beberapa sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah atau Ethiopia. Yang keempat, adanya pemboikotan kaum kafir Quraisy, yaitu yang pertama, tidak mau berbicara dengan orang Islam, kedua, tidak mau jual beli dengan orang Islam, dan ketiga, tidak mau menikah dengan orang Islam. Selanjutnya, peristiwa hijrah. Hijrah adalah berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nabi Muhammad tidak tega melihat penderitaan kaum muslim yang dianiaya oleh kaum Quraisy. Beliau ingin menolong, tetapi kekuatan beliau masih lemah dan jumlah umat Islam saat itu masih sedikit. Oleh karena itu, beliau memerintahkan para sahabatnya kaum muslim untuk hijrah ke Habsyi. Lalu mereka pun hijrah ke negeri Habsyi, sedangkan Nabi dan sahabat lainnya masih banyak yang tinggal di Mekah. Peristiwa inilah yang disebut Hijratul Ula atau hijrah yang pertama. Selanjutnya, materi yang kedua, dakwah Nabi Muhammad di Madinah atau biasa disebut dengan periode Madinah. Sebelum Nabi Muhammad hijrah, Nabi Muhammad masih berada di kota Mekah. Banyak dari penduduk Yathrib sering melakukan ibadah haji ke kota Mekah. Kesempatan ini digunakan oleh Nabi untuk mengajak penduduk Yathrib yang datang ke Mekah untuk masuk Islam. Akhirnya, setiap orang Yathrib yang datang ke Mekah menyatakan masuk Islam. Bahkan, pada tahun 621 Masehi, Nabi menemui rombongan haji dari Yathrib yang berjumlah 12 orang di Bukit Aqobah dan melakukan perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Aqobah I. Kemudian, pada tahun 622 Masehi, sebanyak 73 orang Yathrib pergi haji ke Mekah dan memohon agar Nabi bersedia memberi nasihat-nasihat agama untuk orang-orang di Yathrib. Dari sini,
Maka lahirlah Perjanjian Aqobah II untuk menjamin keselamatan dan kelanjutan dakwah Nabi Muhammad. Adapun alasan Nabi Muhammad dan para sahabat memutuskan untuk berhijrah ke Madinah dengan alasan yaitu yang pertama, penduduk kafir Quraisy, kota Mekah yang ditempati Rasulullah makin gencar melakukan ancaman dan siksaan. Yang kedua, penduduk Madinah memiliki budi pekerti dan akhlak yang baik. Madinah merupakan daerah terdekat dari Mekah dan ayah Nabi dimakamkan di sana. Selanjutnya, proses hijrah Nabi Muhammad dan usaha Nabi Muhammad ketika di Madinah. Selanjutnya, proses hijrah Nabi Muhammad di Madinah. Malam itu, Muhammad telah menyelinap dari jalan belakang. Bersama Abu Bakar, ia berjalan mengendap dalam gelap menuju sebuah gua di Bukit Zur. Hal itu merupakan sebuah pilihan yang cerdik. Kaum Quraisy tentu menduga Muhammad menuju Yathrib di utara Mekah. Kemudian, setelah Nabi bermalam di Gua Sur bersama Abu Bakar, tanggal 1 Rabiul Awal, Baginda keluar dari Gua Sur menuju ke Yathrib atau Madinah. Lalu, pada 8 Rabiul Awal, Baginda Nabi tiba di Quba dan mengasaskan Masjid Quba. Kemudian, sampailah Nabi Muhammad dan Abu Bakar ke Madinah pada 12 Rabiul Awal. Nabi Muhammad sampai di sana setelah para sahabat lama menanti. Mereka keluar setiap pagi ke pinggir Madinah dan hanya pulang setelah matahari memancar terik pada waktu tengah hari. Ketika melihat Rasulullah, mereka merasa sangat gembira. Anak-anak mendengarkan nasyid diiringi dengan rebana. Selanjutnya, usaha-usaha yang dilakukan Nabi Muhammad setelah berada di Madinah. Usaha pertama yang dilakukan Nabi Muhammad yaitu membangun masjid. Tempat di mana berhentinya unta itulah beliau membeli tanah dari 2 anak yatim untuk membangun masjid. Fungsi dibangunnya masjid pada waktu itu adalah sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah sholat, sebagai tempat bagi kaum muslimin untuk menerima pengajaran Islam, sebagai bala pertemuan untuk mempersatukan kaum muslimin, dan sebagai tempat untuk mengatur segala urusan pemerintahan. Adapun masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad ketika berada di Madinah yaitu Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Selain Nabi Muhammad membangun masjid, beliau juga mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor, membina hubungan antara kaum muslimin dan non-muslim, kemudian membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai model kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada subbab kali ini, kita akan membahas 4 poin penting. Yang pertama, sifat kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, cara berpikir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, peranan kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir adalah kunci kesuksesan. Kita akan membahas mengenai sifat-sifat kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, sidik, yang artinya jujur. Kejujuran adalah sikap utama yang selalu dipegang Rasulullah dalam memimpin. Beliau dikenal luas oleh masyarakat Arab kala itu sebagai sosok yang jujur dan jauh dari dusta. Kedua, amanah, yang artinya mampu menjalankan sekaligus menjaga kepercayaan yang diembankan di pundak secara profesional. Sikap amanah ini sudah mengakar kuat pada diri Rasulullah semenjak beliau masih berusia sangat belia. Bahkan pada detik-detik terakhir hijrah dari Mekah menuju Madinah, Rasulullah masih berpesan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mewakili beliau memulangkan kembali semua barang dan harta titipan warga Mekah. Ketiga, tablik, yang berarti menyampaikan kebenaran dan berani mengungkap kebatilan. Kepemimpinan Rasulullah ditopang oleh sikap transparansi, keterbukaan, dan selalu menyuarakan kebenaran apapun resikonya, sehingga tak dapat dihindari sikap terang-terangan beliau dalam menyampaikan kebenaran ini mengundang kemarahan para pemuka kafir Quraisy. Dan yang keempat adalah fatonah, yang artinya cerdas.
Kecerdasan dan kemampuan menguasai persoalan sekaligus mengatasi masalah mutlak harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memberikan arahan, menentukan kebijakan, dan mengambil keputusan selalu mendasarkan pandangan beliau pada ilmu. Seorang pemimpin harus cerdas dan berilmu. Dari pemimpin yang cerdas dan berilmu akan lahir kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan rakyat, bukan kebijakan yang merugikan dan menyengsarakan rakyat banyak. Sebagian besar dari kita pasti pernah mendengar tentang kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Dalam masa 22 tahun, beliau sanggup mengangkat derajat bangsa Arab dari bangsa jahiliyah yang diliputi kebodohan dan keterbelakangan menjadi bangsa terkemuka dan berhasil memimpin banyak bangsa di dunia. Orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya merasakan kelembutan dan kasih sayang beliau. Cara berpikir Nabi Muhammad SAW yang lurus terlahir dari cara pandangnya yang juga lurus terhadap hidup dan kehidupan ini. Cara berpikir yang lurus tadi menghasilkan sebuah keputusan yang tepat sekaligus dapat diterima semua pihak. Inilah cara berpikir Nabi Muhammad SAW yang menjadi prinsip kepemimpinannya. Yang pertama, beliau menomorsatukan fungsi sebagai landasan memilih orang atau sesuatu, bukan penampilan atau faktor-faktor luarnya. Keempat sahabat yang dikenal sangat dekat dengan beliau, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, adalah gambaran jelas kemampuan Nabi Muhammad SAW dalam melihat fungsi. Yang kedua, beliau mengutamakan segi kemanfaatan daripada kesia-siaan. Tidak ada perkataan, perbuatan, bahkan diamnya seorang Nabi Muhammad SAW yang menjadi sia-sia dan tidak bermakna. Yang ketiga, beliau mendahulukan yang lebih mendesak daripada yang bisa ditunda. Yang keempat, beliau lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Ketika datang wahyu untuk melakukan hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, Nabi Muhammad SAW baru berangkat ke Madinah setelah semua kaum muslimin Mekah berangkat terlebih dahulu. Padahal pada saat itu beliau terancam akan dibunuh, namun tetap mengutamakan keselamatan kaumnya yang lebih lemah. Yang kelima, beliau memilih jalan yang tersukar untuk dirinya dan termudah untuk umatnya. Apabila ada orang yang lebih memilih mempersulit diri sendiri daripada mempersulit orang lain, maka dia adalah para nabi dan rasul. Begitupun dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika orang lain disuruh mencari jalan yang termudah dalam beragama, maka beliau memilih untuk mengurangi tidur. Ketika dia menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat untuk mengeluarkan zakat hartanya hanya sebesar 2,5 bagian saja dari harta mereka, dia bahkan menyerahkan seluruh hartanya untuk perjuangan dan tidak menyisakan untuknya dan keluarganya, kecuali rumah yang menempel di samping masjid, dua potong pakaian dan beberapa butir kurma atau sepotong roti kering untuk sarapan. Sampai-sampai tidurnya hanya di atas selepah kurma. Yang keenam, beliau lebih mendahulukan tujuan akhirat daripada duniawi. Para nabi dan rasul adalah orang-orang terpilih sekaligus contoh teladan bagi kita. Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa jalan akhirat itu lebih utama daripada kenikmatan dunia dengan seluruh isinya ini. Selain nabi bagi seluruh umatnya, dalam perkembangan Islam selanjutnya, nabi sebagai peran yang sangat penting. Di antaranya, yang pertama, Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul. Sebagai nabi dan rasul, Nabi Muhammad mendakwahkan agama Islam dengan akhlak yang sesuai dengan Al-Quran. Sebagai dai, beliau menunjukkan sifat-sifat sabar, lemah lembut, toleransi, tega, dan istiqomah dalam ajaran yang dibawanya, terutama tentang aspek akidah. Beliau juga melakukan aktivitas dakwah dengan dedikasi yang sangat tinggi. Nabi Muhammad SAW sebagai pendiri bangsa. Nabi Muhammad tidak sekedar sebagai pembaharu masyarakatnya.
tetapi Nabi Muhammad juga berperan sebagai pendiri bangsa yang besar. Nabi berjuang pada tahap awal dengan mendirikan sebuah kebangsaan dengan menyatukan para pemeluknya. Lalu beliau merancang sebuah imperium yang dibangun berdasarkan kesepakatan dan kerjasama berbagai kelompok yang terkait. Pada saat awal, Nabi Muhammad berhasil menyiapkan sebuah kota yaitu Madinah, yang semula hanya terdiri dari suatu kelompok masyarakat yang heterogen satu sama lain yang saling bermusuhan. Maka dengan hadirnya Nabi Muhammad, masyarakat Madinah menjadi bersatu dalam kesatuan Madinah. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW memberlakukan beberapa ketentuan hukum untuk semua peringkat yang sama, tidak mengenal keberadaan karena nasab, kelas, sosial, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Nabi Muhammad sebagai pemimpin masyarakat. Peran Nabi Muhammad SAW dapat kita lihat juga sebagai pemimpin masyarakat ketika beliau sampai di Madinah. Beliau berhasil menghapus permusuhan tradisi di antara suku Aus dan suku Khazraj yang digabungkan oleh Nabi Muhammad SAW menjadi golongan Ansor. Selain itu, golongan Ansor ini juga digabungkan pula dengan Muslim yang datang dari Mekah dan biasa disebut dengan golongan Muhajirin. Dengan demikian, Baginda merupakan tokoh yang berhasil menyatukan bangsa Arab yang berasal dari keturunan yang berbeda menjadi satu umat yang kuat dan kokoh. Selain itu, sebagai pemimpin, beliau telah menentukan beberapa hal yang menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Antara lain, ibadah, munakahat, jinayah, kenegaraan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Nabi Muhammad sebagai pemimpin politik. Keunggulan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin politik dapat kita lihat dari beberapa hal. Di antaranya, menyelesaikan masalah perpindahan Hajar Aswad ke tempat asal. Kemudian, membentuk Piagam Madinah, mengadakan perjanjian Hudaibiyah, dan mengadakan hubungan diplomat. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin militer. Nabi Muhammad meletakkan akidah, syariat, dan akhlak yang mulia sebagai asas kepemimpinannya. Beliau dan sahabatnya menetapkan dasar tertentu semasa perang, seperti tidak mengubah orang lemah, orang tua, dan anak-anak serta wanita, tidak memusnahkan harta benda. Beliau juga mengaplikasikan sifat amanah dalam melaksanakan perintah Allah dan juga seluruh umat Islam dalam memimpin. Nabi Muhammad SAW bersifat adil terhadap harta rampasan perang, yaitu dengan membaginya secara rata pada tentara yang turut dalam peperangan dan tidak mengejar musuh yang sudah lari dari medan peperangan. Nabi Muhammad SAW adalah panglima tentara dan ahli strategi. Dengan ilmu dan pengalaman yang luas, beliau berhasil membawa kejayaan kepada tentara Islam. Dan yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai perancang ekonomi. Sistem ekonomi yang dikembangkan sebelumnya adalah sistem ekonomi kapitalis dan absolutistik yang berpusat pada suku-suku tertentu. Nabi Muhammad SAW datang untuk memperkenalkan sistem ekonomi baru yang menggantikan dasar ekonomi zaman jahiliyah. Beliau mengalahkan ikon kerja keras dan rajin dalam bidang perniagaan dan pertanian. Nabi Muhammad SAW telah membangun ekonomi umat Islam seperti menebus bilik dan mengolah tanah yang tergadai kepada kaum Yahudi. Poin terakhir pada materi model kepemimpinan Rasulullah SAW adalah mengenai kunci kesuksesan pada kepemimpinan Rasulullah SAW, yaitu yang pertama, akhlak Rasulullah terpuji tanpa celah. Yang kedua, karakter Rasulullah yang tahan uji, tangguh, sederhana, dan bersemangat tinggi. Yang ketiga, sistem dakwah Rasulullah menggunakan metode himbauan, hikmah, dan bijaksana. Yang keempat, tujuan perjuangan Rasulullah untuk kebenaran dan keadilan, menghancurkan yang batil dan tanpa pamrih. Yang kelima, prinsip persamaan. Yang keenam, prinsip kebersamaan. Yang ketujuh, mendahulukan kepentingan dan keselamatan pengikut. Dan yang terakhir,
memberikan kebebasan berkreasi, serta mendelegasikan otoritas. Subbab selanjutnya yaitu mengenai peradaban masa Rasulullah SAW. Pada subbab kali ini, kita akan mempelajari mengenai peletakan dasar peradaban, dasar-dasar membangun peradaban, dan dinamika setelah pembentukan konstitusional. Islam bukanlah agama iklim, agama ibadah yang konservatif, tetapi merupakan agama kehidupan dengan segala dimensinya. Umat Islam adalah umat yang Allah kehendaki untuk menjadi pengemban risalah agama dan peradaban di dunia. Sedangkan peradaban Islam merupakan suatu sistem yang dibangun berdasarkan sendi-sendi agama Islam. Peletak dasar pembangunan peradaban Islam adalah Rasulullah SAW. Tata nilai dan akhlak yang dibangun oleh Rasulullah SAW selanjutnya menuju pada pembangunan mental spiritual yang matang, sehingga para sahabat yang langsung mendapat pengajaran dari Rasulullah SAW mempunyai pondasi keimanan, akhlak, dan etika yang kuat. Peletakan dasar peradaban. Yang pertama pada bidang pendidikan, yaitu upaya pengatasan buta huruf. Masyarakat Arab dikenal dengan masyarakat yang buta huruf. Kebanyakan penyair akan lebih bangga dengan pendaya gunaan hafalannya dibandingkan dengan tulisan. Kedatangan Nabi Muhammad SAW ke Madinah di awal-awal masa kehijrahannya membuat terbukanya kesadaran baru terhadap baca tulis. Madinah, yang sebagian penduduknya merupakan orang Yahudi, sedikit lebih maju dalam dunia tulis-menulis. Pertemuan antara dua budaya, Mekah dan Madinah, membawa pada sudut pandang baru Rasulullah. Yang kedua yaitu ahlu as-suffah dan semangat keilmuan. Ahlu as-suffah bukanlah merupakan golongan otoritatif, namun lebih golongan sukarela. Di tengah-tengah perkumpulan mereka, Rasulullah berpidato dan menyampaikan banyak hal tentang ilmu yang beliau miliki, termasuk Al-Quran dan hadis. Dari perkumpulan ini, terbentuklah wadah keilmuan dalam membangun tatanan masyarakat. Sahabat yang memiliki permasalahan maupun pertanyaan tentang suatu hal bisa langsung bertanya pada Rasulullah. Sebaliknya, Rasulullah pun bisa memantau secara langsung aktivitas sahabat beliau dan dapat memberikan masukan dan teguran kepada mereka jika melakukan hal-hal keliru. Selanjutnya, pada bidang sosial budaya, yaitu penghapusan perbudakan. Tidaklah kebetulan Islam dalam beberapa hukuman yang diberlakukan kepada mukallaf mengharuskan atas pembebasan budak. Pengangkatan derajat budak juga terlihat ketika Bilal mengumandangkan azan, sebuah posisi yang terhormat. Nabi Muhammad SAW lebih memilih posisi itu untuk diisi oleh seorang mantan budak sebagai lambang kesetaraan. Selanjutnya, pemberian harta waris kepada perempuan. Datangnya Islam di kawasan Arab juga memberikan dampak yang signifikan terutama dalam dekonstruksi budaya bias gender. Islam meninggikan derajat wanita. Selanjutnya, toleransi antar agama. Toleransi beragama yang paling terlihat selama dakwah Nabi Muhammad SAW adalah ketika berada di Madinah. Nabi Muhammad SAW mulai meletakkan dasar-dasar kehidupan sosial antar umat beragama. Menurut Munawwir Syazali, beberapa poin yang bisa digarisbawahi dari Piagam Madinah adalah pembentukan umat tamadun atau berperadaban dan toleransinya dengan pemeluk agama lain meliputi saling bertetangga baik, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela mereka yang dianiaya, saling menasihati, dan menghormati kebebasan beragama. Dan yang terakhir adalah pada bidang ekonomi, yaitu riba dan zakat sebagai upaya pengatasan kemiskinan. Beberapa orang dalam kebudayaan Arab berpencaharian sebagai pedagang.
Nabi merupakan salah satu di antara sosok yang pernah masuk dan berada di tengah-tengah komunitas tersebut. Nabi juga sangat mengenal praktik riba, dan untuk itu di beberapa hadis dan Al-Quran, riba menjadi salah satu tema yang dibahas. Penghapusan riba juga berkolerasi dengan upaya pengentasan kemiskinan. Selain penghapusan riba, Islam juga sangat memperhatikan praktik monopoli untuk menanggulangi hal tersebut dan agar harta tidak berputar pada satu pihak, maka diperlakukanlah kewajiban zakat yang terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah. Dasar-dasar membangun peradaban. Yang pertama, mendirikan masjid, yakni Masjid Quba sebagai masjid pertama yang dibangun dalam sejarah agama Islam, yang berlokasi di pinggiran kota Madinah. Fungsi dari pembangunan masjid yaitu untuk sholat, belajar agama, pengadilan atas perkara-perkara yang terjadi saat itu, pertemuan-pertemuan penting atau musyawarah, dakwah, penyusunan administrasi pemerintahan, dan lain sebagainya. Jadi, pembangunan masjid itu memiliki multifungsi untuk mengembangkan kehidupan spiritual yang kuat dan di sisi lain untuk membentuk integrasi sosial. Kedua, mempersatukan antara Ansor dan Muhajirin. Manfaat persaudaraan kedua golongan itu nantinya adalah kaum Ansor dengan senang hati membantu kaum Muhajirin. Kaum Ansor bahkan meluangkan waktu hanya sekedar menunjukkan pasar-pasar yang bisa digunakan untuk transaksi perdagangan. Lebih dari itu, bahwa upaya mempersaudarakan antara kedua golongan ini sebenarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menciptakan suatu persatuan yang berlandaskan agama sebagai pengganti persaudaraan yang berdasar kesukuan seperti yang banyak dianut sebelum kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kerjasama antar komponen penduduk Madinah, yaitu Muslim dan non-Muslim, di mana saat itu non-Muslim yang tinggal di Madinah terdiri dari Nasrani dan Yahudi, yaitu Bani Nazir dan Bani Khuraizah. Dan yang keempat, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat baru. Antara lain, yang pertama, beliau berusaha menetapkan dan menegakkan hukum-hukum privat seperti hukum keluarga, kemudian baru masalah-masalah politik dan publik seperti interaksi sosial. Dalam masalah sosial politik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun dasar-dasar sistem musyawarah. Dalam sistem ekonomi, munculnya sistem baru dalam perdagangan, yakni sistem dagang non-ribawi yang melarang adanya eksploitasi, monopoli, dan rentenir. Dan dalam bidang kemasyarakatan, dibuatlah dasar-dasar sistem sosial seperti al-ukhwah atau persaudaraan, al-musawah atau persamaan, at-tasamuh toleransi, al-musyawarah perundingan, dan al-mu'awanah kerjasama. Dinamika setelah pembentukan konstitusi. Usaha-usaha awal yang telah dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah ternyata melahirkan dinamika masyarakat yang luar biasa, baik yang bersifat positif maupun negatif. Yang positif adalah suatu keadaan di mana masyarakat mencapai taraf hidup yang harmonis dan beradab, sehingga memungkinkan misi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan lancar. Sedangkan yang negatif adalah pelanggaran-pelanggaran atas perjanjian yang pernah dibuat bersama. Khususnya, hal itu dilakukan oleh oknum-oknum golongan Yahudi sehingga melahirkan peperangan demi peperangan antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin dan kafirin. Antara lain, Perang Badar yang terjadi pada tahun pertama Hijriah, terjadi antara kaum muslim Madinah dengan kaum kafir Quraisy di Mekah, atas dasar kecemburuan kaum musyrikin Mekah atas kesuksesan dakwah Nabi di Madinah dan keinginan mereka untuk balas dendam terhadap penduduk Madinah yang telah menerima Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara terbuka. Selanjutnya, Perang Uhud pada tahun ketiga Hijriah antara kaum muslimin dengan kafir Mekah,
Latar belakangnya adalah keinginan balas dendam atas kekalahan mereka di Perang Badar. Dalam perang ini, kaum kafir dipimpin oleh Abu Sufyan dengan pasukan tempurnya yang berjumlah 3.000 tentara, 700 pasukan tameng, dan 200 pasukan kuda. Kaum kafir memenangkan perang ini dengan 70 tentara muslim gugur, sedangkan kaum kafir hanya 23 yang mati. Perang Khandaq tahun 627 Masehi dilatar belakangi oleh ketakutan kaum kafir Mekah akan semakin kuatnya muslim di Madinah. Sementara suku-suku Badui di Madinah merasa terancam sumber ekonominya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menghancurkan para penjara serta perampokan di jalan-jalan. Dan arena Yahudi dari Bani Nazir setelah perang Uhud diusir dari Madinah lantaran pengkhianatan mereka atas perjanjian yang pernah dibuat serta sikap mereka yang membelot dari pasukan Madinah. Mereka selalu bekerja sama dengan kafir Quraisy Mekah untuk memata-matai kaum muslimin di Madinah. Perang Khaybar biasa disebut dengan peristiwa penaklukan tanah Khaybar. Perang ini dilatar belakangi oleh karena kaum Yahudi yang terusir dari Madinah sering mengganggu kaum muslimin di Khaybar dengan berbagai macam cara. Mereka sering merampas hewan ternak yang digembalakan di perbatasan Madinah. Perang Mu'tah terjadi antara pasukan muslimin dengan pasukan Kristen yang dipimpin oleh Surahbil di Mu'tah, perbatasan kekuasaan Romawi saat itu. Dalam perang ini, Zaid, Ja'far, dan Abdullah gugur. Akhirnya, Nabi memerintahkan Khalid bin Walid untuk menyerang Surahbil dan berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Penaklukan Kota Mekah 1 Januari 630 Masehi. Semula, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan perdamaian kepada kafir Quraisy Mekah, namun mereka menolaknya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan 10.000 pasukan yang beliau pimpin sendiri dan akhirnya mampu menguasai kota Mekah tanpa pertumpahan darah. Sebab meskipun pasukan muslimin sangat besar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menawarkan perdamaian. Perang Hunain dilatar belakangi oleh suku Hawazin yang melepaskan diri dari kota Mekah dan mendirikan pemerintahan sendiri. Namun, pemerintahan mereka mengancam kedamaian kaum muslimin. Perang Tabuk terjadi antara kaum muslimin Madinah dengan Raja Romawi Heraklius. Latar belakangnya adalah karena Raja Heraklius merasa terancam atas kesuksesan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Namun, Heraklius mengurungkan penyerangan karena merasa takut, sebab jumlah pasukan yang sudah disiapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangatlah besar, yakni 40.000 pasukan. Setelah itu, akhirnya banyak kelompok dari berbagai wilayah yang menawarkan perdamaian dan masuk Islam pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami meminta maaf. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat dan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.